terkait dengan sholat untuk jamak insya Allah ana sudah paham, yaitu dilakukan saat ada kesulitan. Tetapi untuk qashar bagaimana Ustadz? Jika safar namun jarak antara rumah dan tempat tujuan kurang dari 85 kilo, apakah boleh mengqashar sholat? Seperti saat ini jarak antara kota Jakarta dan hotel ini berada kurang dari 85 km. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Berkaitan dengan jamak dan qashar, sebenarnya dua ini aturan yang berbeda. Ada aturan yang berlaku untuk jamak dan ada aturan yang berlaku untuk qashar. Jamak itu identik dengan kebutuhan, sehingga tidak disyaratkan harus safar, yang sering diistilahkan dengan sunnatun aridah, sunnah yang sifatnya menyesuaikan kebutuhan. Ada orang yang mungkin dia butuh istirahat yang panjang karena mungkin dia kelelahan atau dia sakit atau mau menjalani operasi atau karena sebab yang lainnya, sehingga dia butuh jamak, diperbolehkan walaupun dia tidak sedang safar. Sedangkan qashar itu identik dengan safar. Maka siapa yang safar disyariatkan untuk qashar, kecuali jika dia bermakmum di belakang orang yang mukim. Selanjutnya mengenai definisi safar. Memang di situ ada definisi yang berkaitan dengan jarak dan ada definisi yang berkaitan atau batasan yang berkaitan dengan waktu lama dia bertahan di perjalanan. Kalau kita membahas batasan dari sisi jarak, rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, untuk yang melakukan safar di jarak 80 kilo ke atas atau sehari semalam, kalau dalam bahasa dalil 4 burut, 4 barit ya. 4 barit itu berarti perjalanan sehari semalam. Maka dia bisa kita pastikan musafir. Yang kedua, untuk orang yang melakukan perjalanan di jarak sebelum 80 kilo, sebelum 4 barit, maka di sini melihat urf yang berlaku di masyarakat. Kita ulangi ya. Kalau orang melakukan safar di jarak 80 ke atas, pastikan dia musafir. Kalau dia melakukan perjalanan kurang dari 80, apakah safar ataukah tidak, kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat. Sehingga menurut urf yang berlaku di masyarakat, orang Jakarta atau yang bahkan rumahnya Bogor, kemudian dia ikut di daurah ini di daerah Puncak, itu masuk safar atau tidak menurut urufnya masyarakat? Safar. Kalau urufnya di sini jelas safar Pak Ustadz, jamak qashar semua. Nah, yang seperti ini kembali kepada seperti apa masyarakat memahaminya. Karena safar ini termasuk istilah syar'i, namun di situ tidak ada batasan syariat, sehingga dikembalikan kepada urf. Istilah syariat yang tidak ada batasannya dikembalikan kepada urf yang berlaku di masyarakat. Berlakulah kaidah al-'adah muhakkamah. Apa yang menjadi kebiasaan dan tradisi masyarakat, itu yang menjadi acuan hukum. Demikian pula ketika orang Bogor kerja di Jakarta, atau orang Jakarta datang ke Bogor, apakah itu safar ataukah tidak, kembali kepada urf. Kami ada di Sleman, kalau ke Muntilan, Muntilan itu sudah masuk Jawa Tengah, Sleman masuk DIY, itu beda provinsi. Walaupun jaraknya hanya, kalau yang di perbatasan ya, pendek banget ya. Kalau di tempat saya kurang lebih hanya 30 kilo. Tapi urufnya masyarakat di situ ini sudah termasuk safar. Sehingga orang Sleman kalau ke Magelang itu masuk kategori musafir. Walaupun jaraknya cuma 30 kilo. Karena sudah menjadi uruf masyarakat Jogja kalau ke Magelang safar. Tapi yang berbeda begini, orang Jogja kalau ke Prambanan Klaten,
sama-sama Jawa Tengah. Klaten itu berarti sebelah timurnya Jogja. Orang Jogja kalau ke Prambanan Klaten itu bukan safar. Karena urufnya seperti itu. Maka untuk bisa mengukur apakah ini safar atau tidak, kembali kepada uruf yang berlaku di masyarakat. Wallahu a'lam.